Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video praktik pembelajaran uji kinerja saya, tema 5 subtema 2 di kelas 6 dengan model problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Aryani, guru di SD Negeri Slungkep 03, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran tema 5 subtema 2 di kelas 6 SD Negeri Slungkep 03, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berikut merupakan bukti bahwa saya adalah peserta uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Dan sarapan semua? Sudah. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Ma. Oke, bagus, alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita cek dulu kerapian seragam kalian, apakah sudah rapi? Ya, coba dicek yuk. Seragamnya, kaos kakinya. Oke, tadi kita sudah cek kerapian. Sekarang coba kita cek perlengkapan untuk belajar hari ini. Sudah bawa buku semua? Sudah. Buku tulis? Sudah. Oke. Dia bisa bersihan bukunya. Sekarang coba kalian cek di sekitar tempat duduk kalian. Apakah masih ada sampah? Sudah. Lacinya coba dicek apakah sudah bersih? Sudah. Oke, terima kasih. Berarti kelas kalian sudah bersih. Bu Ari ucapkan terima kasih yang piket hari ini. Berarti sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, anak-anak, agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba tadi siapa yang berangkatnya paling pagi? Puji. Oke, Mbak Puji, silakan teman-temannya dipimpin berdoa. Yuk. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, agar kita lebih semangat, kita awali hari ini dengan menyanyikan lagu nasional agar kecintaan kita terhadap negara Indonesia semakin tumbuh. Anak-anak siap? Siap. Silakan berdiri, yuk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, muatan IPS dan SPDP. Pada pertemuan yang lalu, pembelajaran tema, kalian masih ingat kita belajar tentang apa? Ekspor dan impor, betul. Ada yang masih ingat ekspor itu apa sih? Mbak Putri? Ekspor adalah kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Berarti misalkan Indonesia menjual barang ke... Betul sekali apa yang telah
siapa yang masih ingat pengertian impor? Oke, Mbak Safira silakan. Kegiatan membeli produk barang atau jasa dari luar negeri. Dari luar negeri. Impor itu kebalikannya ekspor. Kalau ekspor tadi menjual ke luar negeri, maka kalau impor membeli dari luar negeri. Selain belajar tentang ekspor impor, pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang apa, anak? Poster. Kemarin kita sudah belajar tentang poster. Ada yang masih ingat syarat poster yang baik itu apa saja ya? Ya Mbak Almas. Bahasanya singkat, padat, dan jelas. Bahasanya singkat, padat, dan jelas. Ada yang ingin menambahkan? Terisi Dari gambar dan tulisan. terdiri dari gambar dan tulisan. Anak-anak kalian tadi sudah sarapan semua, betul? Sudah. Menu dalam sarapan kalian tadi apa saja? Sudah. Ikan, nasi, Sudah. Ada lagi? Telur, mie, oke. Oke, ada yang menunya ikan tadi? Ada yang menunya ikan, oke. Kalau ikan itu biasanya beli dari mana? Pasar. Kenapa beli dari pasar? Kenapa tidak menangkap ikan sendiri? Oke, kalian yang menunya ikan tadi mendapatkan ikan dari mana? Dari pasar. Pasar itu biasanya belinya di mana? Pasar dapatnya dari mana? Dari laut. Nah, apakah di daerah kalian itu bisa menghasilkan ikan, penghasil ikan? Tidak. Jadi kalian harus beli dari daerah lain, dari pasar. Anak-anak, tadi teman kalian ada yang menyebutkan bahwa menu sarapannya itu ada menunya ikan. Ikannya beli dari pasar karena di daerah kalian di KN ini tidak menghasilkan ikan karena kalian terletak di pegunungan, betul? Nah, coba Bu Ari punya video, silahkan kalian perhatikan video ini tersebar banyak banget potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertanian? Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Seperti yang sudah Bu Ari terangkan tadi, bahwa di daerah kaya ini tidak bisa menghasilkan ikan, maka harus beli dari daerah lain. Begitu pula daerah lain, daerah penghasil ikan biasanya terletak di mana daerah penghasil ikan? Di Begitu pula dengan daerah pantai, daerah laut, mereka tidak bisa menghasilkan padi, beras, maka dia harus membeli padi atau beras itu dari daerah lain. Begitu pula dengan negara Indonesia, tidak semua apa yang dibutuhkan Indonesia tersedia di sini, sehingga kita perlu melakukan yang namanya kegiatan apa, anak-anak? Ekspor. Nah, maka dari ini kita akan belajar tentang yang pertama, kita akan mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Selain itu, menganalisis dampak ekspor impor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Yang keempat, mengelompokkan macam-macam poster berdasarkan kepentingannya. Dan yang terakhir, mempresentasikan macam-macam poster. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita perlu belajar materi kali ini? Setiap negara itu mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Indonesia. Maka dari itu, kita perlu melakukan kegiatan ekspor impor
untuk memenuhi kebutuhan negara. Anak-anak, hari ini kalian akan bekerja secara berkelompok karena nanti akan ada suatu permasalahan yang akan kalian cari penyelesaiannya dengan berdiskusi bersama kelompok kalian. Apakah kalian siap? Siap. Semangat pagi. Semangat pagi. Sekarang kalian sudah duduk bersama kelompok kalian? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, terima kasih. Anak-anak, Bu Ari punya sebuah video. Kalian simak. Jika ada yang kalian rasa itu informasi penting, silahkan dicatat di buku kalian. Anak-anak sudah siap untuk menyimak videonya? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 subtema 2 tentang kegiatan ekspor dan impor. Coba kalian perhatikan atau kalian amati yang ada di lingkungan sekitar rumahmu ketika kalian berangkat sekolah. Apa sih hubungannya usaha yang ada di sekitar kalian dengan kegiatan ekspor dan impor? Mari kita simak penjelasan berikut. Namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama negara-negara ASEAN. Sebagai contoh sederhana dari usaha yang ditemui di lingkungan sekitar adalah usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha, Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video yang Bu Ari tampilkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, coba sekarang Bu Ari yang tanya. Video tadi itu tentang apa ya? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tentang apa video tadi? Ya, komoditas ekspor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia, betul sekali. Komoditas ekspor Indonesia yang ditampilkan dalam video tadi apa saja? Karet, kayu, ada lagi? Kakao, ada lagi? Sawit, ada lagi? Anak-anak, ini Bu Ari ada sebuah video lagi. Nanti isi video tersebut akan kalian jadikan bahan diskusi bersama kelompok kalian. Anak-anak sudah siap untuk menyimak? Sudah. Oke, silakan. Ceritanya, kamu tahu nggak sih kalau sebagian beras yang kita konsumsi tiap hari kedelai yang jadi bahan untuk masakan kita, bawang yang jadi bumbu masakan di rumah, dan sambal yang jadi kesukaan kita semua. Itu tuh sebagian sumbernya bukan dari hasil panen para petani kita loh. Kalau bukan dari petani kita, terus sumbernya dari mana dong? Ya apalagi kalau bukan impor alias beli dari luar negeri. Kok bisa ya? Padahal kan Indonesia itu jadi bahan makanan pokok kita. Apakah negara lebih jauh ya tentang apa yang namanya masalah pertanian kita? Negara kita tuh punya Anak-anak, kalian sudah menyimak video tentang Indonesia itu tanahnya subur, tanahnya luas, tapi mengapa Indonesia masih impor beras dari negara lain? Nah, dari video tadi, silakan nanti anak-anak diskusikan bersama kelompok kalian. Ini Bu Ari akan membagikan LKPD di masing-masing kelompok. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Anak-anak, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD dari Bu Ari? Sudah. Sekarang bersama kelompok kalian diskusikan di sana. Ada 2 LKPD, namun yang kalian kerjakan LKPD 1 dulu, yang LKPD IPS tentang video tadi. Anak-anak sudah siap bekerja dalam kelompok? Sudah. Kira-kira anak-anak butuh waktu berapa menit? 10 menit? Apakah cukup 10 menit? Cukup ya, silakan. Oke, kelompok 1 bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Sampai mana pekerjaannya? Coba Bu Ari lihat. Oke, kelompok 1 tentang video yang Bu Ari tampilkan tadi. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Kalian setuju atau tidak?
lain. Nah, itu yang harus kalian diskusikan. Bagaimana ada kesulitan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, coba sekarang Bu Rani yang tanya. Berdasarkan video tadi, komoditas ekspor apa yang dikirim Indonesia ke negara-negara ASEAN? Apa saja? Tekstil, karet, barang elektronik, kayu, sawit. Oke, lanjutkan ya kelompok 3. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah. 3 Oke, berarti kalian siap presentasi siap? Siap. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, yuk? Kelompok mana? Ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok yang tidak maju nanti memberi komentar atau memberi pertanyaan atau menambahkan. Oke, anak-anak sudah siap? Sudah. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Setelah kalian menyimak video sebutkan komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Yang nomor 2. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika Indonesia terlalu banyak mengimpor barang dari negara lain? Jawaban soal nomor 1. Tekstil dari elektronik, karet, kopi, kayu, sawit, kakao, produk pertanian. Jawaban nomor 2. Indonesia akan semakin tergantung dengan negara lain. Oke, itu dari kelompok 1. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin berkomentar, menambahkan atau bertanya? Dipersilahkan. Kelompok 2 menambahkan komoditas ekspor Indonesia itu tadi disebutkan Mbak Ain minyak bumi. Anak-anak setuju? Setuju. Minyak bumi itu diolah menjadi apa saja ya? Anak-anak ada yang tahu? Betul, bensin, kemudian solar, ada lagi aspal yang buat mengaspal jalan dari minyak bumi, dari sisa-sisa minyak bumi. Oke, terima kasih Mbak Ain. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Ain. Tadi kelompok 2 juga sudah menambahkan. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Tidak. Kalau tidak, ya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, Indonesia tanahnya subur, sawahnya luas sekali. Namun, ternyata Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri. Betul sekali tadi pendapat kalian bahwa hal tersebut akan membuat Indonesia walaupun sawahnya banyak, tanahnya subur, namun ternyata Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, hal ini akan mengakibatkan apa, anak-anak? Ada yang ingin berpendapat? Silakan Mbak Safira. Indonesia akan semakin bergantung dengan negara. Oke, benar sekali apa yang telah disampaikan Mbak Safira. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka Indonesia akan semakin bergantung dengan negara lain. Devisa negara Indonesia juga semakin berkurang. Para petani Indonesia juga semakin tidak melakukan kegiatan ekspor dan juga impor. Ekspor dan impor ini tentunya ada keuntungannya agar komoditas Indonesia itu terkenal di seluruh dunia, maka diperlukan yang namanya promosi. Salah satu media promosi yaitu dengan poster. Anak-anak kemarin masih ingat ya syarat-syarat poster yang baik. Tadi kalian juga sudah menyebutkan. Nah, sekarang Bu Ali ada materi tentang macam-macam itu poster yang ada hubungannya dengan perdagangan, promosi suatu barang atau jasa. Ini contohnya minuman susu fermentasi. Kemudian ada juga poster kegiatan berisi tentang suatu kegiatan yang akan dilakukan. Ini contohnya pentas seni malam amal. Oke.
anak-anak Bu Ari akan berikan beberapa contoh poster. Silahkan nanti kalian identifikasi, kalian kelompokkan ini termasuk poster apa, apakah poster niaga, ataukah poster kegiatan, pendidikan, atau layanan masyarakat. Anak-anak sudah siap? Anak-anak sudah siap? Anak-anak sudah dapat poster kecil-kecil dari Bu Ari? Sudah dapat kertas kartonnya? Silakan bersama kelompok kalian lihat posternya, kemudian kalian diskusikan, kelompokkan poster ini termasuk poster apa, poster yang ini termasuk poster yang apa. Anak-anak sudah siap? Butuh waktu berapa menit? 10 menit cukup ya? Oke, silakan. Apakah ada kesulitan? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, pekerjaannya mana sudah sampai mana? Oke, menurut kelompok kalian, apakah poster-poster yang kalian dapatkan ini sudah memenuhi syarat poster yang baik? Tidak. Syarat poster yang baik tadi apa saja? Bahasanya? Singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada lagi berupa? Gambar dan jelas. Oke, lanjutkan kerja kelompok kalian ya. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Silakan kelompok 3. Oke, anak-anak, ini kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan anak-anak menyimak. Jika nanti ada pertanyaan, komentar, tambahan, dipersilakan setelah kelompok 3 selesai presentasi. Anak-anak siap? Oke, ya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil ini. Ya, silakan. Ini termasuk poster layanan masyarakat. Ini termasuk poster kegiatan. Ini termasuk poster pendidikan. Ini termasuk sosial. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat dengan hasil dari kelompok 3? Sepakat, oke. Atau berkomentar atau menambahkan? Tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, tadi Bu Ari sudah berkeliling dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. LKPD-nya Bu Ari lihat, cara kerja kalian juga Bu Ari amati. Maka kelompok terbaik untuk pertemuan kali ini adalah kelompok 3, betul? Kelompok 1, kita beri tepuk tangan ya. Selamat untuk kelompok 1, kelompok yang lain jangan putus asa. Di lain kesempatan pasti kalian nanti bisa menjadi dari yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, berarti sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas semua, Bu Ari ingin menguji kalian. Bu Ari punya soal evaluasi. Silakan kalian nanti kerjakan sendiri, bukan berkelompok ya, kerjakan sendiri. Waktunya 10 menit. Oke.
Setuju dengan jawaban Mbak Puji? Oke, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah A. Yang nomor 2, silakan Mbak Mesya. Agar produk Indonesia tidak kalah dengan produk impor, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas produksi. Meningkatkan kualitas produksi agar tidak kalah bersaing, kita harus meningkatkan kualitas produksi, kualitasnya diperbaiki. Yang lain bagaimana, setuju? Oke, tepat sekali jawabannya B. Anak-anak, tadi kita sudah membahas soal evaluasi bersama-sama dari yang kalian koreksi. Adakah yang betul semua? Ada. Siapa yang betul semua yang dicocokkan? Salah 1 ada, salah 2, salah 3, salah 4, ada? Ada. Salah 5? Oke. Anak-anak, ini hasil evaluasi kalian sudah ada pada Bu Ari. Nanti akan Bu Ari umumkan yang sudah mencapai KKM 70. Nanti kalian akan mengerjakan soal pengayaan di buku tema 5 halaman 50. Bagi yang belum mencapai KKM, nanti kalian akan mengerjakan remedial di buku tema 5 halaman 48. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Komoditas ekspor Indonesia. Apa saja komoditas ekspor Indonesia? Kopi, karet, sawit, kayu. Oke, kakao, betul. Selain itu, tadi kita juga sudah belajar tentang apa, anak-anak? Macam-macam poster. Macam-macam poster apa saja tadi? Ada poster apa? Poster niaga, kemudian pendidikan, kegiatan, layanan masyarakat. Oke, bagus, pintar. Berarti anak-anak sudah belajar dengan baik, memperhatikan dan mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Oke, anak-anak. Lewati bersama teman kelompok kalian dari pagi tadi sampai sekarang ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang? Apa yang membuat senang? Kelompok berdiskusi bersama. Untuk pembelajaran hari ini, menurut kalian ada hal yang menarik? Ada animasi video. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan besok, agar kalian besok itu belajarnya lancar, ada gambaran materi untuk besok, silakan anak-anak di rumah nanti dipelajari, dibaca buku tema 5 halaman 52 sampai 54. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, pesan Bu Ari, tetap semangat belajar, kita mencintai produk Indonesia agar produk Indonesia semakin berkembang sehingga Indonesia tidak perlu banyak-banyak mengimpor barang-barang dari luar negeri. Sekian dari Bu Ari. Silakan setelah ini anak-anak istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.